Apa saya saat itu bertanya mengenai kanker payudara dan penanganannya kepada Tompi. Itu mewakili yang ingin Mpok tanyakan tapi riskan. Tapi kan dia nggak mungkin Iya. nanya. Jadi beberapa kali di sini juga kita membahas tentang beberapa bintang tamu tentang kanker. Gue tuh sama Papa cuma lihat-lihatan, cuma ya udah, Pok, tenang, Pok. Informasi akan gue cari tahu sebanyak-banyaknya. Jadi kebayang Tompi juga pasti nggak menyangka. Aku nggak tahu ya kenapa ya. Aku tuh itu pulang syuting ke Arafi, ke Irfan, semua aku tipikalnya kalau pulang syuting kan suka WA ya. Makasih ya buat hari ini gitu. Dan itu pulang syuting aku, makasih ya untuk syuting hari ini. Dia, teteh apaan sih kata dia. Sama-sama kata dia. Karena aku pulang kan langsung pulang buru-buru jemput anak aku kan. Iya. Nggak tahu rasanya di situ udah kayak, aku kan selama ini dengar kabarnya cuma dari kalian kan, atau dari teman-teman kru, dari Ibu Riri gitu, dengar kabar, udah sakitnya udah menjalar, udah kemana-mana gitu. Ya, dalam 3 tahun FYP, Trio Ria, Raffi, Irfan, Alpa, insya Allah kita akan selalu bersama ya. Maksudnya di dunia maupun dalam sebuah persahabatan, maupun sudah terpisah karena usia. Dan hari ini episode spesial, almarhumah Po Alpa dalam kenangan kita. Kita akan flashback kenangan-kenangan yang baiknya. Insya Allah satu persatu kita ingatkan kebaikannya, fase-fase kehidupan Po Alpa itu, momen-momen terindahnya banyak banget di FYP. Kita mulai berawal mula Po Alpa hadir di FYP berikut. Kita lihat videonya. Bang, udah nikmatin aja. Itu bagus itu alpaka. Bang, dia kayaknya... Apaan sih? Apaan? Lu katanya saudara lu. Ini namanya alpaka. Bukan alpaka, pakai ini jatuhnya. AC guys. Apakah? Aduh. Ini pakai AC. Enggak, ini khusus Enggak, sebentar. Ini gokil loh. Ini si kambing. Jenisnya kambing kan? Apa si onta? Gua nggak ngerti Ini deh. lebih mirip ke onta sih, onta lama, ini alpaka. Itu pertama kali kalau nggak salah. Ya. Jadi host magang. Host magang istilah kita. Ya kan dulu kita berdua. Iya. Coba host magang saat itu kita pas syuting di rumah gue tuh. Ya pendopo belum jadi dan lain-lain. Tapi ada binatang baru pakai AC. Dan coba apa dan dari awal pertemuan, dari awal kerja bareng aja udah nyambung ya. Lu mah pernah ketemu awal-awal Papa masuk ke dunia hiburan aja ketemu sama lu tuh pernah kan ya? Iya pernah, tapi nggak pernah punya program yang panjang gitu loh. Mak cuman baru di sini. Sama lu juga? Kan gue malu juga. Iya, kita tuh kenal lama tapi nggak kerja pernah bareng di sini. Sama Alfa juga kenal lama ya, paling maksudnya sesekali gitu atau acara. Tapi yang setiap hari itu kita bertiga tuh baru di FYP di Kumpul. Bahkan gue kenal Po Alpa secara langsung tuh kerja bareng baru pertama kali di sini. Baru ini namanya Po Alpa. Maksudnya biasanya tahu doang gitu kan. Po Alpa di OVJ dan lain-lain. Po Alpa itu salah satu benar-benar ya waktu dulu memang viral di sosial media tapi dibesarkan namanya oleh Trans 7. Ya, benar-benar oleh Trans 7. Betul. Oke, dan Po Alpa pun akhirnya mulai dikenal lagi di FYP setelah dulu di Sobat Miss Queen dan juga OVJ. Selain jadi saksi perkembangan karirnya mendiang Po Alpa, FYP juga jadi saksi Po sebagai seorang ibu, dimulai dari tes kehamilan pertama kali ini juga pertama kali Tespek live. Serta kan Po sebelumnya ada Shelly, kemudian Petong. Nah, ketika Tespek live itu karena kecurigaan aku dia ngomong, aduh, gue Ramadan ini gue nggak batal loh. Nah, nggak batal. Terus dia kan dia lagi diet. Po, lu gendutan ya, Po? Enggak. Po, lu gendut, Po. Akhirnya Tespek langsung dinyatakan hamil. Kita lihat videonya. Ini dia. Terus Empo juga ngomong katanya udah telat 2 bulan. 3 bulan. Terus kemarin kita syuting gue gini, Po gendut banget sih, Po gendut banget. Apa sih, Pak? Jangan lompat-lompat loh. Kan jatuh lagi loh. Dia
belum tahu. Ini kita eksklusif ya. Eksklusif di FYP. Sini. Sini. Oh, takut Takut apa? Takut bunting. Orang bunting mah happy. Alhamdulillah. Iya, tapi Alhamdulillah itu kalau misal hamil alhamdulillah rezeki. Kalau enggak ya udah. Iya, bener, Berarti lu diet lagi. masa dia masa eksklusif lab ya. Mana sih? Oh ini nih samar-samar. Aduh. Guys, rakyat, mau apa? Hamil. Tuh. Hamil. Alhamdulillah. Jadi banyak orang bertanya kenapa Papa saat itu nangis. Jadi Banyak memang, yang nyangka kata jangan-jangan Papa udah tahu kalau ada kanker. Enggak, belum. itu masih bagus. Ada yang bilang nggak bersyukur Nah, hamil. Bukan, Jadi justru itu nah, kegelisahannya Po Alpa. karena saat itu lagi kerjanya tuh lagi banyak banget. Jadi kalau hamil kan takutnya jadi menghambat pekerjaan. Itu pagi hari. Tapi siangnya langsung ke dokter, diperiksa lebih dalam. Sore hari langsung video call gue. Seneng banget karena dinyatakan kembar. Jadi alhamdulillah, dia happy banget. Dia Po gimana? Iya, akhirnya bersyukur. Akhirnya dari situ semangat. Tapi sampai titik itu belum tahu kalau ternyata ada kanker. Gitu. Jadi saat itu ketika berkembangnya kehamilannya dia curhat. Ya. Sakit nih. Terus aku bilang gini, itu kali lagi pembentukan kelenjar susu kan. Kalau hamil itu kan memang persiapan badan perempuan tuh katanya mempersiapkan produksi ASI. Iya kali ya, tapi dulu mah gak sesakit ini. Ya kali faktor usia dan ini juga kan kembar, beda iya kali ya. Tapi Po periksa aja deh. Tapi diperiksa bulan Juni 2024. Baru yang akhirnya terindah. dinyatakan pas itu udah gitu, ya udah ngasih. Padahal gue udah ngingetin sama dia. Jadi sebelumnya itu dia suka, kan gue suka, maaf nih maksudnya suka cita-cita. Namanya juga suami istri, kita udah bersuami iya. malam Jumat, aduh antara lagi sakit dia suka gitu, lu periksa. Dari iya. sebelum hamil ya. Tapi kan dia kan suka gampangin Itu. medis kan. Lu periksa, gue bilang. Jadi, iya. Nanti gini, lu periksa. Barulah gue berpikir nyambung. Tuh kan Pak, berarti ada ini. Berarti dinyatakan tuh Juni, jadi sebetulnya berbulan-bulan mungkin Udah. dan tahun sebelumnya juga mungkin sudah. Iya. Tapi dia dirasa. Jadi ini sebenarnya gue pesan buat teman-teman kita, ya semua Perempuan teman-teman, khusus perempuan, kalau misalnya mau perempuan laki-laki, Ya. kalau ada bagian vital kita, maupun itu ya mau di kepala kayak mau di bagian vital manapun, udah kalau memang ada merasakan ini sudah lebih dari sebulan, langsung kita periksa, jangan takut. Ya sakit atau benjolan atau apa. Iya bener. Akhirnya ketika diketahui itu, ya udah karena kondisi hamil, penanganannya pun tidak bisa dimaksimalkan karena kan harus menyelamatkan dua bayi Yang paling juga. utama tuh jangan pernah takut, kan orangnya pada takut ke dokter. Aduh, jadi kepikiran. Iya. Justru kita mencegah. Ya. Ya Allah. Tapi banyak orang tanya juga katanya, itu Po Alpa pas lagi syuting nggak pernah mengeluh. Ngeluh enggak, tapi pernah nih syuting bareng gue pas saat itu lu nggak ada. Syuting di rumah Iris Bella. Tiba-tiba kan dia udah mulai pengobatan. Lagi syuting ini mungkin kru juga masih ada yang ingat. Jadi tuh gini, gelap gitu. Jadi kayak tiba-tiba gelap terus dia duduk. Kata dia tiba-tiba gelap segelap-gelapnya saat itu kru banyak yang nggak tahu kenapa kecapean. Gak tahu efeknya atau apa. Nih ada videonya juga nih kita lihat. Oh iya bener juga. Kenapa Pak? Bo, Mata gue gelap. Jangan. beneran. Kenapa? Lu nggak acting nih? Enggak beneran nih gak acting. Buka mata. Belum sarapan ya? Mata gue gelap, Pak. Ini masih? Masih. Nah, buka mata. Udah. Belum. Minum aman lampu mah. Tapi ngapa tiba-tiba gelap? Hah? Nggak pengen. Sarapan. Tadi malam makan nggak? Ini betul lagi hamil ya rakyat ya, tapi suka masih bandel nih beberapa hal nih. Tuh. Itu masih dalam proses tengah-tengah pengobatan. Maka tadi banyak obat yang diminum itu sebetulnya obat yang harus diminum setiap hari. Empo tuh nggak boleh telat makan dan lain-lain. Tapi dia kadang-kadang enggak. Sampai di masa-masa akhirnya juga kan harus kita paksain, harus kita video call baru dia makan. Iya makan karena kita tuh termasuk cerewet masalah itu. Jadi saat itu juga beneran dia kan pas udah itu dia nanya,
Pok tadi gelap bener katanya zup, gelap banget. Nggak tahu efek dari apa, nggak tahu. Tapi abis itu dia syuting, lanjut lagi syuting loh. Nggak ada manja-manja. Ya, dia memang nggak ulang pernah lagi, nggak pernah itu loh. Tapi ini bukan hal tentang blackout. Dia pernah ngeluh ke gue satu. Pada tahun ini ya, bener nih gue jadi ingat lagi. Kenapa sih kok ada acara-acara Gigi nggak pernah undang gue? Maksudnya nggak pernah kalau acara-acara. Kan kayak lu juga kan yang bikin undangan kan. Ya maksudnya, ya udah. Nanti ulang tahunnya Padahal gue udah bilang ulang tahunnya Rapatar. Demi yang kan Rapatar yang ini tembak yang 17 Agustus sama yang ini. Udah ntar diundang. Ya Allah pas Rapatar. Baru itu cuman terakhir itu pas Alpa pas bercanda sama gue. Anak bukan Alpanya maksudnya anak gue kayak kalau misalnya itu ajakin sih itu. Rencananya di ulang tahunnya Rapatar itu sama kemarin yang 17 Agustus pas ini. 15 Agustus itu 15 Agustus 17 kan suka bikin acara mengundang si Petong. Anaknya pas kemarin makanya pas satu hari pagi-pagi tuh ya udah Petong datang aja nanti kalau acara ya nih kebetulan hari ya tanggal 18 acaranya. Cuman ya kalau datang cuman itu Alpa bilang lu mah anak gua kayak undang-undang anak gua kan biar ini juga kan dia suka begitu lucu. Anak gua juga nggak pernah diundang. Iya ntar itu kan Gigi kan. Ntar lu nyesel kayak gini. Jangan, gue tuh kan namanya juga Gigi ya. Iya. Maksudnya gue kenal sama Gigi. Iya bukan, maksudnya kan namanya. Catat lu nyesel. Sekretaris itu yang nanti gue udah bilang gitu, suka lupa. Enggak. Diundang, tapi kan gue kemarin ke Malaysia. Iya diundang kemarin. Karena Jalu sama Aisyah mau tanding Malaysia Alpa jadi ngomong nggak gitu bisa. ya. Pas ya Allah pas meninggalnya ulang tahunnya Rapatar lagi. Iya bisa pas ya. Padahal si Alpa ntar gue mau foto sama Mama Gigi, dia kan suka sama Mama Gigi. Dan merasa mirip sama Mama Gigi. Udah kita lihat nih ketika pas 6 bulan berapa deg-degannya sebahagia apa juga saat itu kita lihat ini dia. Ada lagi nih barang-barang ini. Iya Pak, ikut deg-degan. Ada apa lagi? Itu nih apa namanya? Itu apa? Gue selalu wiridan. Oh wiridan. Alhamdulillah apa makin mendekatkan diri sama Allah karena ketenangannya cuma bisa didapetin dari Tuhan. Iya. Dok, udah lahir ya dok? Udah. Wah, alhamdulillah. Udah lahir. Ya Allah, alhamdulillah. Udah lahir Kak. Raffi. Ya. Siap-siap saldo ya Raffi. Ya. Tapi itu udah lahir beneran. Lancar guys. Bener, Tadi laki-laki 2 bayi laki-laki, sudah betul. keluar dengan selamat, lahir dari kandungan Mpo Alfa, teman kita terkasih, dan dua-duanya menangis kencang. Jadi sekarang nih perjuangan ibu nih, perutnya, rahimnya sedang dijahit untuk ditutup kembali ya. Dan berkat doa-doa kita semuanya. Tat, makasih Tat udah ngedoain Tat juga Tat. Alhamdulillah. Iya, saat itu kita ikut bahagia banget di sini ya. Dan saat itu kita langsung setelah acara langsung ke rumah sakit menyambut kelahiran bayi. Jadi pikir-pikir kita 2 kali loh. Kemarin juga ketika mendapatkan kabar Papa meninggal kita langsung ke rumah sakit. Pernah juga seperti itu tapi yang satu kelahiran, yang satu kepergian. Ya itulah namanya hidup ya. Dan terakhir ketika ulang tahun FVP ketiga itu lagi parah-parahnya. Itu dia sampai kalau ini udah kalau kena keringet ya. Itu kan lagi maaf ya, kan lagi ada luka di bagian tubuhnya. Katanya pas lagi ada keringat itu. Iya, Nih kita lihat kena nih. matahari lagi. Itu dia di luar kan. Yuk kita lihat nih momen saat itu. Yang ada di hati menanti terkuat, ingin mengungkapkan dan mencurahkan berbagi rasa dan pesan tentang kehidupan. Ini lagi spesial dari kita persembahkan di hari jadi FVP. Dan gue juga seneng banget akhirnya jadi bagian dari perjalanan FVP secara lu kan masuk sini kan sebagai host magang. Yes. Dan gak nyangka gue sampai langgeng di FVP 3 tahun. Tapi itu perempuan melakukan itu tuh mungkin karena sebatas ukuran. Ada nggak pernah nanganin maaf ya? Mungkin ada, maaf banget. Ada teman kita mungkin ada di mana yang breast cancer. Bisa. Kemudian maaf diangkat, Ya, itu bisa diisi lagi. Termasuk itu termasuk case pada yang udah payudaranya udah dibuang mastectomy karena cancer gitu. Bahkan sekarang yang lagi hype ya. Namanya tuh breast augmentation prophylaxis. Apa? Jadi misalnya gini. Karena sekarang bisa cek kan BRCA kayak pembawa gen cancer. Ya. Gen cancernya dicek positif nih misalnya gitu. Jadi sebelum terjadi kayak kasus Angelina Jolie. Oke. Nah sebelum jadi cancer dibuang semuanya. Langsung dibuang kelenjarnya. Nah keuntungannya bisa di sparing, bisa selamatin nipples,
dan lain-lainnya tergantung ke grade-nya lah ya. Oh. Gitu. Jadi langsung diganti dengan implan. Itu salah satu upaya untuk mencegah jadi kanker. Kenapa saya saat itu bertanya mengenai kanker payudara dan penanganannya kepada Tompi? Itu mewakili yang ingin Mpok tanyakan tapi riskan. Tapi kan dia nggak mungkin Iya. nanya. Jadi beberapa kali di sini juga kita membahas tentang beberapa bintang tamu tentang kanker. Gue tuh sama Papa cuma lihat-lihatan, cuma ya udah, Pok, tenang, Pok. Informasi akan gue cari tahu sebanyak-banyaknya. Jadi kebayang Tompi juga pasti nggak menyangka. Pas udah selesai sama Tompi dia, bisa. Karena setelah syuting itu, Papa tuh harus ada proses pengangkatan. Makanya kata dia, Tata bisa itu. Iya tenang, makanya tadi gue tanyain gitu. Dan ketika dia benernya biasa aja, nggak ada orang yang nyangka. Kalau saat itu Papa sedang kesakitan. Yang tadi saya cerita dia yang benar, au. Sakitnya tuh banget kata dia. Sampai ke backstage, ke toilet dulu dia lihat kondisinya. Gimana Pok, aman gak? Aman. Itu hebatnya penghibur luar biasa ya. Aduh hebatnya Papa luar biasa. Ya, gak ada yang tahu sama sekali. Ya kita juga, dia udah gak ada tapi kayak masih ada. Apalagi sebenarnya Nagita tuh jadi gini. Karena kan jam 00-nya kan Rafathar ulang tahun. Ya. Itu hidung tuh jam, Nagita juga gak bisa tidur. Tadi mau nge-surprisein Rafathar jam 10 malam. Gue tuh komunikasi sama hidung kan. Masalah ini gini. Gue kasih tau ke Gigi, sayang, iya nih janji kesana yuk. Aduh tapi Rafathar ulang tahun. Jadi Gigi tuh ada perasaan kayak, aduh kita dateng ya malam itu ya. Karena Gigi kan, dianya, sayang nih dicariin juga sama Pak Alpa nih. Mau kesana gak? Ya tapi Rafathar ulang tahun. Kalau tahu besok pagi. Ya karena kita gak pernah tahu. Istilahnya. Jadi Gigi tuh sampai, jadi pas. Tapi akhirnya kalian berdua datang ke rumahnya ya? Pas habis selesai pemakaman dan lain-lain. Selesai pemakaman dan lain-lain. Besok pagi, nggak pagi sih. Ya kan kita tahu pasti capek. Kita udah bilang, kalau hidung udah bangun, kasih tahu aja. Karena dekat juga rumahnya kan? Dekat kan cuma 5 menit. Kalau hidung udah bangun, kasih tahu dong, ntar kita ke situ. Di jam 12 kita ke sana. Jadi kita lihat, ada videonya nih. Jadi Mpok tuh meninggalkan 4 orang anak. Ada Shirley dari pernikahan sebelumnya, sudah dewasa. Yang Shirley, saya tuh bener pingsan, bangun, ketemu Papa lagi pingsan, terus seperti itu. Kemudian ada Petong dari bersama hidung. Dan juga si kembar Raffi Rafa. Untuk Shirley udah sangat mengerti. Petong pun seperti itu. Tapi untuk Raffi dan Rafa itu di usianya baru 10 bulan setahun. ini. Itu belum mengerti apa yang sedang terjadi dengan ibunya, dengan dirinya. Saat itu gimana Pi rasanya Pi? Jadi waktu pas meninggal, Papa malamnya gue sempat diskusi sama Gigi beberapa hal. Udah besok kita bangun, kita ketemu sama hidung. Ya intinya ya kan kita udah kayak bukan, ya kita udah seperti keluarga lah. Maksudnya bukan Raffi Rafa aja, kayak si Petong sama Shirley. Kita juga nanya Shirley mau apa, ini lagi kuliah mau ambil jurusan kesehatan. Terus juga buat Petong, buat Raffi Rafa ya sama-sama kita kan udah kayak keluarga. Intinya ya apapun itu ya kita pasti akan memberikan yang terbaik. Aku sama Gigi hubungan punya batin sama Alfa, jadi ya anak-anaknya insya Allah ya kita jaga juga. Jadi tidak hanya Raffi, cerita Teis Dahlia, ada Bu Erni, Raffi dan segala macam, semuanya memperhatikan anak-anaknya. Kita kasih yang terbaik. Betul, mungkin termasuk saya juga di dalamnya. Dan yang jelas, hidung kita doakan banyak rezekinya, anak-anak banyak yang memperhatikan dan banyak sayang karena melihat Po Alpanya. Betul, kita gitu melihat Po Alpanya. Ya mudah-mudahan buat Bang Hidung juga tetap bisa jaga anak-anak. Ya apapun itu kita sahabat-sahabatnya Po Alpa di sini juga diamanahin juga sama Po Alpa. Ya tetap yang paling utama jaga anak-anak. Nah di tengah perjuangan Po Alpa dan harus izin dari syuting FYP khususnya, banyak juga co-host tambahan seperti Rara, kemudian Rina Nose, ada Melanie Ricardo, ada Vega Darwanti dan teman-teman yang lainnya. Ya, mereka akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di FYP For Your Pagi. Inilah saat terakhirku melihat kamu. Aku nggak tahu ya kenapa ya. Aku tuh itu pulang syuting ke Raffi, ke Irfan, semua aku tipikalnya kalau pulang syuting kan suka WA ya. Makasih ya buat hari ini gitu.
Dan itu pulang syuting aku, oh makasih ya untuk syuting hari ini. Dia, deh teteh apaan sih kata dia. Sama-sama kata dia, karena aku pulang kan langsung pulang buru-buru jemput anak aku kan. Iya. Nggak tahu rasanya di situ udah kayak, duh aku kan selama ini dengar kabarnya cuma dari kalian kan. Atau dari teman-teman kru, dari Bu Riri gitu dengar kabar. Udah sakitnya udah menjalar, udah kemana-mana gitu. Dan itu ya udah kepikiran aja, aduh kasihan banget.